Selamat datang, hola semua. Bareng gue Adam Harits. Gue akan membahas tentang batu yang banyak banget kalian ini minta di kolom komentar. Bang, bahas dong batu ini. Padahal sebenarnya batu ini itu birthstone bulan Desember bareng sama Tanzanite ya kalau nggak salah. Cuman nggak apa-apa, gue akan bahas. Yaitu adalah batu turquoise atau yang di sini dikenal dengan batu Pyrrhus. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi turquoise sendiri adalah masuk dalam kategori mineral phosphate, yang mana kandungan utamanya adalah koper dan aluminium. Ya, dua kandungan ini menjadikan batu tersebut sebagai turquoise. Pada umumnya, turquoise itu memiliki transparansi yang opaque atau tidak tembus cahaya. Alright, dan warnanya rata-rata basicnya harus biru, tapi kadang-kadang ada yang mengandung hijau. Bahkan juga ada sekarang turquoise berwarna hijau. Yang menarik dari turquoise ini menurut gua adalah historinya gitu, sejarahnya. Jarang banget ada batu yang memiliki sejarah ribuan tahun lamanya seperti turquoise ini. Kalian tahu nggak, turquoise ini sudah digunakan ya dan dijadikan sebagai lambang kebahagiaan bahkan untuk perkawinan dan sebagainya sejak zaman Egyptian, zaman Cleopatra. Dari zaman itu udah digunakan dan sudah menjadi batu yang bernilai, oke? Tetapi yang menarik adalah nama turquoise itu sendiri. Turquoise sendiri dulunya namanya itu bukan turquoise, oke? Dikenal oleh punya banyak sebutan. Pliny the Elder atau komandan Romawi pada zaman itu menyebut mineral ini sebagai kalais dalam bahasa Yunani. Oke, sedangkan bangsa Aztec menyebut mineral ini sebagai Chalchihuitil. Gitu bacaannya. Gue gak ngerti baca gimana. Nanti coba ditulisin situ di sini deh, ditulisin deh. Terus ya, aman. Oke, barulah pada abad ke-17 istilah turquoise ini muncul, yang mana berarti dari bahasa Prancis, yaitu Turki. Jadi turquoise itu adalah Turki di dalam bahasa Prancis. Kenapa? Karena mineral ini dibawa ke Turki pada saat itu. Jadilah istilah turquoise ini. Gitu loh sejarah tentang turquoise ini. Oke. Nah, pertanyaannya, turquoise itu ditemukan di mana aja sih? Ya dong, di mana aja turquoise yang yang terkenal? Yang salah satu tambang atau penghasil turquoise yang paling legendaris dan sudah bertahan ribuan tahun, 1000 sampai 2000 tahun adalah di Nishapur, Iran. Makanya kalau kalian cari turquoise pasti sering banget keluar atau tersebut kata-kata itu. Ini barang, ini Nishapur nih, ini Persia nih, ini Iran gitu. Karena memang itu adalah turquoise yang termasuk turquoise yang paling legendaris. Kalau di ruby seperti ruby Birma, ya kan? Legend, betul nggak? Ruby Birma, turquoise Iran. Itu kalau menurut gua karena ada faktor histori di balik itu semua. Oke, selain dari Iran, saat ini beberapa negara menghasilkan turquoise dengan jumlah yang besar. Salah satunya adalah New Mexico di US. Tambang ini pernah menjadi salah satu penyumbang turquoise terbesar, walaupun setelahnya telah digantikan oleh tambang di Arizona. Arizona saat ini juga menjadi penyuplai sangat besar terhadap batu turquoise ini, ya. Tetapi kalau kalian mau tahu, nomor 1 produsen turquoise terbesar di dunia saat ini justru berada di Cina, tepatnya di provinsi Hubei. Ini yang virus corona kan? Wah. Iya betul. Iya betul. Ya makanya gue nggak tahu, mungkin sekarang ini produksi turquoise gue rasa agak sedikit terganggu dengan adanya virus. Tapi anyway, kita doakan semoga virus ini bisa cepat terkendali, terkontrol dan tidak sampai ke Indonesia dan negara-negara lainnya. Oke? Nggak sedikit juga yang suka nanya sama gue, sebenarnya kualitas turquoise yang bagus tuh gimana sih? Ya kan? Kalau menurut gue pribadi, setiap pertanyaan batu bagus gimana itu pasti balik lagi ke selera masing-masing. Tetapi pada intinya, kalau di turquoise nih, pertama yang lo harus pastikan adalah warna. Intensitas warna yang merata, biru yang merata. Kalau kalian prefer biru, cari biru yang merata, right? Atau yang suka hijau, cari hijau yang merata. Biasanya turquoise dari Hubei itu rata-rata hijau dasarnya. Beda sama yang dari Iran, Amerika, dan lain-lain, oke? Tapi selain dari warna ini, ada satu yang gak kalah penting dalam kita melihat kualitas turquoise, yaitu adalah matrix. Pasti kalian paham dong, turquoise itu memiliki matrix seperti urat. Bagian besar orang itu suka banget dengan pola urat yang ada dalam turquoise. Kalau lo tanya gue, urat sebagaimana yang bagus, yang harus proporsional antara warna biru dan urat itu sendiri.
gitu. Jangan birunya terlalu banyak, uratnya terlalu sedikit, atau sebaliknya uratnya kebanyakan, birunya makin nggak kelihatan. Itu menurut gue kurang gitu. Kalau kalian pengen tahu lagi, pengen lihat kualitas virus, main-main ke rawa bening. Di sana ada ahli-ahli virus yang bakal memanjakan mata kalian. Itu soal kualitas virus. Sekarang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan soal treatment dan imitasi atau sintetik batu virus ini. Oke, gini. Batu virus ini memiliki hardness antara 5 sampai 6. Ya, yang mana agak sedikit rendah, betul? Untuk menjaga ketahanan dan stabilitas batu virus ini, treatment dilakukan. Treatment yang paling umum dan sudah diterima oleh halayak umum di dunia batu virus ini adalah polymer impregnated, atau pada intinya adalah melapisi turquoise dengan bisa wax, epoxy atau resin untuk meningkatkan penampilannya supaya lebih mengkilat, plus juga untuk meningkatkan daya tahannya agar tidak rapuh dan tidak gampang break gitu. Itu treatment yang paling umum di turquoise dan very common, sama seperti treatment di emerald. Treatment lainnya ada diet atau pewarnaan. Nah, ini kalau ada pewarnaan tentunya nggak umum dan pastinya jauh menurunkan nilai dari turquoise itu sendiri. Oke? Jadi kalau kalian mau main turquoise di treatment polymer masih oke. Tapi kalau udah diet jangan. Satu lagi, soal sintetik turquoise. Yes, turquoise itu ada sintetiknya. Tetapi ada 2 argumen. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya ini tuh nggak sepenuhnya sintetik. Kenapa? Karena kan kalau sintetik harus benar-benar dari komposisi kimia yang sama kan dengan yang asli kan. Sedangkan pada turquoise ada sebagian yang meyakini bahwa tidak seluruhnya komposisi ini sama persis dengan turquoise. Artinya ada penambahan komposisi. Sehingga lebih tepatnya disebut sebagai imitasi. Sekali lagi gue tegaskan bahwa argumen ini masih menjadi perdebatan. Salah satu imitasi atau sintetik yang terkenal adalah Gilson Imitation Turquoise atau Gilson Synthetic Turquoise. Nanti editor gue bakal masukin contoh-contoh gambarnya juga supaya kalian bisa lihat. Nah, jadi gue rasa cukup. Tadi udah dibahas semuanya kayaknya kan, udah cukup lengkap ya kan. Coba nanti kalian komen kalau kalian punya batu virus, ayo dong tunjukin gue bagaimana sih cara kalian menjaga virus itu. Apakah gue nggak ngerti ya, apakah virus itu juga seperti opal yang harus dijaga banget supaya nggak retak atau segala. Kalau virus kayak gimana gue nggak tahu. Mungkin kalian lebih tahu. Ayo silahkan discuss. Jangan lupa juga gini loh, video ini tuh kita buat justru kan karena request kalian. Jadi gue harap kalian juga apalagi yang mau kita bahas, sampein aja ke gue. Nanti pasti akan kita bahas ke depan. Oke? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Karena channel ini dari 12 subscriber hari ini sudah 700 ya subscriber. Alhamdulillah banget dalam waktu 6 bulan. Terima kasih banyak, tanpa kalian nggak mungkin ini. Betul nggak Pak? Betul. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya. Mudah-mudahan terus-terusan channel ini bisa berkembang supaya kita bisa saling sharing dan belajar terus. Alright, sampai ketemu di video berikutnya.